Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM akhiran 078. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah visualisasi informasi. Langsung saja, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan menggunakan eh, visualisasi. Di mana pertanyaan yang pertama yaitu eh, bagaimana perbandingan penjualan antara tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Lalu bagaimanakah tren penjualan harian, mingguan, atau bulanan dari waktu ke waktu? Untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah ada pola musiman yang terlihat? Pertanyaan keempat itu bagaimana penjualan berdasarkan kategori? Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana performa penjualan berdasarkan negara. Baik, langsung saja kita lihat pada visualisasi yang pertama. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana performa penjualan dari tahun ke tahun, di mana itu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nah, untuk tahun 2019 sendiri itu mencetak angka total penjualan sebanyak 4.898, lalu meningkat menjadi 16.677. Nah, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2020. Lalu terdapat peningkatan lagi pada tahun 2021 dengan total 34.227. Nah, eh, nah eh, laporan penjualan itu mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan total penjualan itu sebanyak 65.566 total penjualan. Nah, untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2023 terdapat penurunan performa penjualan walaupun tidak walaupun tidak signifikan yaitu sebesar 59.867. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi di mana kalau kita lihat berdasarkan. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan musiman, berdasarkan bulanan, harian, apa bulanan, mingguan, harian maupun secara keseluruhan. Nah, di sini kita lihat berdasarkan bulanan saja, di mana pada bulan Januari di tahun 2019 angka penjualan itu mencetak sebesar 27 eh, total dengan total 27.000 laporan penjualan. Lalu meningkat menjadi 62 pada bulan Februari, lalu meningkat lagi sebanyak 141 pada bulan Maret. Nah, di sini terjadi peningkatan secara bertahap pada beberapa bulan, tetapi terdapat fluktuasi ataupun penaikan maupun pengurangan, tapi tidak signifikan. Jadi secara keseluruhan eh, laporan penjualan itu eh, meningkat. Nah, di mana puncaknya itu pada tahun 2022 dengan total penjualan sebesar 19.998. Lalu eh, turun drastis pada tahun 2023 pada bulan Juni itu dengan total 225. Nah, untuk eh, mingguan sendiri itu kurang lebih hampir sama. Untuk hari juga hampir sama.
di mana terdapat penaikan secara bertahap dan adanya fluktuasi di beberapa waktu dengan puncaknya di tahun 2022 dan menurun drastis pada tahun 2023. Nah, kalau kita lihat berdasarkan performanya dari tahun ke tahun, terdapat pola musiman dari tahun 2019 sampai tahun 2022, di mana total penjualan, total laporan penjualan itu meningkat secara bertahap dengan adanya fluktuasi kecil di setiap uh, bulan ataupun tahun. Nah, walaupun begitu, peningkatan terus terjadi. Nah, pada tahun 2023 itu menampilkan performa yang jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa menganalisis apakah apa yang terjadi pada tahun-tahun ini, pada tahun 2023 ini. Nah, dari visualisasi ini mungkin bisa menjawab tiga pertanyaan awal tadi, di mana membandingkan penjualan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, bagaimanakah tren penjualan harian, mingguan, dan bulanan dari waktu ke waktu, dan juga menjawab apakah ada pola musiman yang terlihat. Nah, selanjutnya kita pindah ke visualisasi kedua untuk menjawab bagaimana perbandingan penjualan berdasarkan kategori. Secara keseluruhan, kategori eh, secara keseluruhan di sini ada beberapa kategori yang ditawarkan, di mana kategori dengan eh, total penjualan tertinggi yaitu adalah kategori Inmates dengan total 13.535, diikuti dengan kategori jeans dengan total 12.700, sampai dengan kategori pants di mana berjumlah 7.083. Nah, kategori-kategori ini itu berada di atas rata-rata dari keseluruhan kategori. Nah, mulai dari kategori socks sampai dengan kategori sets itu berada di bawah rata-rata. Dengan kategori yang paling terendah yaitu di clothing sets dengan total laporan penjualan sekitar 2.223 laporan penjualan. Lalu kita pindah ke visualisasi ketiga, yaitu bagaimanakah performa penjualan berdasarkan negara. Nah, di visualisasi ketiga ini bisa dilihat ada beberapa negara seperti United Kingdom, Espana, Kolombia, Brasil, China, United States, dan Australia. Di sini kita bisa melihat bagaimana persebaran laporan penjualan di berbagai negara. Di sini kita bisa melihat bahwa uh, jumlah laporan penjualan paling tinggi itu berada di negara Cina dengan total 60.941, disusul dengan United States dengan total 41.129, lalu diikuti oleh Brazil dengan total 26.381. Dengan uh, lalu ada negara yang memiliki total laporan penjualan terendah yaitu pada uh, negara Espana dengan total sebanyak 3 laporan penjualan. Di sini kita bisa tahu bahwa di negara mana saja kita bisa melakukan optimalisasi penjualan, dan juga kita bisa tahu di negara mana saja yang butuh perhatian lebih untuk meningkatkan uh, penjualannya. Untuk secara keseluruhan, uh, itulah bagaimana performa laporan penjualan berdasarkan trennya, kategori, dan juga berdasarkan negara. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan secara lebih detail di uh, beberapa negara. Contoh kita lihat di negara China untuk bagaimanakah
uh, tren penjualannya dan juga kategori yang paling banyak. Nah, di sini kita bisa melihat dari tren penjualan tidak ada perubahan signifikan dari tren penjualan secara keseluruhan, di mana masih terdapat fluktuasi dan juga tetap terdapat kenaikan dengan total penjualannya puncaknya itu pada tahun 2022 dan menurun drastis di tahun ke depan yaitu 2023. Untuk kategorinya sendiri itu sama dengan secara keseluruhan di mana eh, paling banyak itu di kategori intimates. Selanjutnya kita lihat pada negara dengan total penjualan paling banyak kedua yaitu di United States. Untuk tren penjualannya juga hampir sama, kurang lebih sama seperti Cina dan juga kategorinya, di mana yang paling tinggi tetap kategori intimates dan juga yang paling terendah itu di kategori clothing sets. Tetapi ada beberapa kategori yang memiliki perubahan di kedua negara. Contohnya di dua kategori ini, di mana kalau di China uh, outwear and coats itu kategorinya lebih tinggi dibandingkan active. Sedangkan pada uh, United States itu kebalikannya. Tetapi secara keseluruhan itu tidak ada bedanya dengan laporan penjualan total. Baik, mungkin uh, dari ketiga visualisasi ini telah menjawab kelima pertanyaan tadi. Uh, untuk presentasi pada video kali ini sudah berakhir. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.